Halo, sebelumnya saya Muhammad Sufatur Rahman dengan NPM 60232145. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai metode assessment center berdasarkan materi yang telah dipelajari selama setengah semester. Paparan akan mencakup pengertian dan kegunaan assessment center, alasan pentingnya bagi sarjana psikologi, cara mengukur kompetensi, bentuk-bentuk pengukuran yang digunakan, serta contoh penerapan dalam organisasi. Yang pertama, pengertian dan kegunaan assessment center. Assessment Center atau AC adalah metode asesmen terstruktur untuk memprediksi kinerja individu melalui pengamatan perilaku dalam serangkaian situasi yang disimulasikan dan dinilai oleh beberapa asesor. Istilah center yang disalahartikan sebagai tempat, padahal yang dimaksud adalah pusat kegiatan asesmen yang terintegrasi. Ciri utama assessment center ada 3, yaitu yang pertama menggunakan multiple method, artinya tidak bergantung pada satu alat ukur. Kedua, menggunakan multiple asesor, sehingga penilaian tidak subjektif dari satu orang. Ketiga, berbasis perilaku, yaitu yang dinilai adalah apa yang benar-benar dilakukan dan dikatakan oleh peserta. Secara operasional, proses assessment center dimulai dari penentuan kompetensi jabatan. Kompetensi ini biasanya digunakan dari analisis jabatan atau model kompetensi organisasi. Setelah itu, penyusunan alat ukur yang relevan seperti jenis stimulasi dan indikator perilaku. Saat pelaksanaan, peserta menggunakan rangkaian kegiatan, lalu asesor melakukan observasi dan pencatatan perilaku. Hasil dari berbagai alat ukur kemudian diintegrasikan dalam proses diskusi asesor untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Kegunaan assessment center dalam organisasi sangat luas. Pada saat tahap seleksi, assessment center membantu memilih kandidat yang paling sesuai. Pada tahap promosi, assessment center digunakan untuk menilai kesiapan individu menghadapi tanggung jawab yang lebih tinggi. Dalam pengembangan, assessment center membantu mengidentifikasi gap kompetensi sehingga organisasi dapat merancang program pelatihan yang tepat. Selain itu, assessment center juga digunakan dalam talent mapping untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan potensi dan kinerja. Kita lanjut yang kedua, yaitu yang mengapa sarjana psikologi perlu dan wajib menguasai assessment center. Bagi sarjana psikologi, assessment center merupakan kompetensi yang penting karena berkaitan langsung dengan praktik assessment dalam dunia kerja. Banyak peran profesional psikologi berada di area human capital, seperti HR, konsultan, atau asesor. Dalam peran tersebut, kemampuan melakukan asesmen objektif dan sistematis sangat dibutuhkan. Penugasan assessment center memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, meningkatkan akurasi penilaian karena menggunakan pendekatan berbasis perilaku. Kedua, meningkatkan kredibilitas profesional karena keputusan yang diambil didukung oleh data yang kuat. Ketiga, memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja karena tidak semua lulusan memiliki keterampilan ini. Selain itu, pemahaman assessment center juga menjadi dasar untuk pengembangan karir jangka panjang. Untuk menjadi asesor profesional, seorang perlu memahami konsep kompetensi, seperti misalnya teknik observasi, serta integrasi data. Semua itu sudah tercakup dalam metode assessment center. Tanpa pemahaman assessment center, proses assessment cenderung tergantung pada intuisi atau penilaian subjektif. Hal ini beresiko menghasilkan keputusan yang tidak akurat dan berdampak pada kinerja organisasi. Kita lanjut ke cara mengukur kompetensi dalam assessment center. Dalam assessment center, kompetensi didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam perilaku kerja. Oleh karena itu, pengukuran kompetensi harus berbasis pada perilaku yang dapat diamati. Pendekatan pengukuran dilakukan dari 3 sisi. Pertama, masa lalu. Ini dilakukan melalui wawancara berbasis kompetensi. Asesor menggali pengalaman kerja nyata yang pernah dialami individu. Misalnya, situasi ketika menghadapi konflik atau mengambil keputusan penting. Data ini memberikan gambaran pola perilaku yang sudah pernah muncul. Kedua, masa kini. Ini diukur melalui tes psikometri, seperti misalnya tes intelijensi untuk melihat kemampuan berpikir atau misalnya tes kepribadian untuk melihat kecenderungan perilaku. Hasilnya memberikan gambaran potensi yang dimiliki individu saat ini. Ketiga, masa depan. Ini merupakan keunikan dari assessment center, yaitu penggunaan simulasi. Peserta ditempatkan dalam situasi yang menyerupai kondisi kerja nyata. Dan dari respon yang muncul, asesor dapat memprediksi bagaimana individu akan bertindak jika menghadapi situasi serupa di masa depan. Ketiga sumber data ini kemudian diintegrasikan, lalu integrasi dilakukan dengan membandingkan konsistensi perilaku yang muncul di berbagai alat ukur. Jika hasilnya konsisten, maka tingkat kepercayaan terhadap penilaian menjadi lebih tinggi. 4. Berbagai pengukuran dalam assessment center. Dalam pelaksanaan assessment center, terdapat 4 metode utama yang paling melengkapi. Pertama, tes psikometri. Tes psikologi digunakan untuk mengukur aspek seperti misalnya kemampuan kognitif, kepribadian, dan motivasi. Contoh tes intelijensi, tes intelijensi.
untuk melihat kemampuan analisis atau inventory kepribadian untuk melihat kecenderungan interpersonal. Tes ini bersifat standar sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar individu. Kedua, tes simulasi. Tes simulasi merupakan inti dari assessment center karena memungkinkan munculnya perilaku secara langsung. Salah contohnya adalah leaderless group discussion. Dalam kegiatan ini, beberapa peserta diminta mendiskusikan satu kasus tanpa pemimpin. Asesor mengamati bagaimana peserta menyampaikan ide, mendengarkan orang lain, dan mempengaruhi keputusan kelompok. Contoh lain adalah in basket, yaitu peserta diberikan sejumlah tugas seperti misalnya email, laporan, atau misalnya memo, lalu diminta menentukan prioritas dan mengambil keputusan dalam waktu terbatas. Dari sini terlihat kemampuan analisis, manajemen waktu, dan mengambil keputusan. Role play juga sering digunakan dalam tes assessment center. Jadi peserta berinteraksi dengan aktor atau asesor yang memerankan situasi tertentu, misalnya menghadapi bawahan yang bekerja rendah atau yang lain. Dari sini terlihat kemampuan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah dari asesor. Ketiga, observasi. Selama proses kegiatan wawancara ataupun kegiatan tes, asesor mencatat perilaku secara spesifik. Pencatatan dilakukan berdasarkan indikator kompetensi yang sudah ditentukan. Tujuannya agar penilaian tetap objektif dan terstruktur. Keempat, wawancara berbasis kompetensi. Wawancara ini menggunakan teknik seperti STAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Result. Dengan teknik ini, asesor dapat menggali pengalaman secara sistematis dan menghindari jawaban yang terlalu umum. Kelima, contoh kasus dan peran assessment center. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin melakukan suksesi untuk posisi manajer. Terdapat beberapa kandidat internal dengan kinerja yang baik, namun organisasi kesulitan menentukan siapa yang paling siap menghadapi tuntutan posisi tersebut. Jika hanya mengandalkan kinerja masa lalu, keputusan bisa kurang akurat karena posisi manajer membutuhkan kompetensi tambahan seperti kepemimpinan strategis dan pengambilan keputusan kompleks. Dengan menggunakan assessment center, kandidat mengikuti rangkaian simulasi seperti in basket untuk menguji kemampuan manajerial, role play untuk melihat kemampuan interpersonal, serta diskusi kelompok untuk menilai kerjasama dan pengaruh. Selain itu, dilakukan juga tes psikometri dan wawancara berbasis kompetensi. Hasil dari seluruh proses ini memberikan gambaran yang lebih rangkap mengenai kekuatan dan kelemahan setiap kandidat. Organisasi dapat melihat siapa yang paling siap, siapa yang masih perlu pengembangan, dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari para calon manajer. Dengan demikian, assessment center membantu organisasi mengurangi risiko salah penempatan dan meningkatkan efektivitas keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Assessment center merupakan metode asesmen yang komprehensif karena menggabungkan berbagai alat ukur, berbasis perilaku, dan melibatkan lebih dari satu asesor. Metode ini menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan akurat dibandingkan pendekatan tunggal. Bagi sarjana psikologi, pemahaman mengenai assessment center sangat penting karena menjadi dasar dalam praktek asesmen profesional. Dengan menguasai metode ini, kita dapat berkontribusi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam organisasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.